Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan Engkau senantiasa memperhatikan kami anak-anak-Mu. Bahkan Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu kebutuhan kami. Bahkan keinginan-keinginan kami pun Engkau tahu, dan Engkau sangat senang ya, untuk menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Karena itu nature Tuhan, karena itu sifat-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang baik dan Tuhan yang mengasihi kami, senantiasa tidak bergantung dengan kehidupan kami, kinerja kami, tetapi karena Engkau benar-benar mengasihi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan hari ini kami merayakan semua pekerjaan baik-Mu itu, sehingga tidak ada satupun kami lewatkan Tuhan hari-hari bersama dengan Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur begitu luar biasa menyertai kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, dan kami akan terus berjalan bersama dengan Bapak. Engkau yang memberikan kami pewahyuan, pengertian, hikmat, sehingga kami boleh mengerti setiap rahasia kerajaan surga yang Engkau ungkapkan bagi kami anak-anak-Mu yang terkasih. Terima kasih Roh Kudus atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, mentoring-Mu dalam hidup kami, sehingga apa yang Tuhan Yesus berikan, apa yang Tuhan Yesus sampaikan, itu termanifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, yang mengucap syukur dengan nama Tuhan Yesus. Semua kita siap menerima yang terbaik pada Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Siapa yang disayangi oleh Tuhan? Saya. Saya. Siapa yang dikasih oleh Tuhan? Saya. Sebut namanya. Siapa yang dikasih oleh Tuhan? Indri. Yes. Amin. Haleluya. Hari ini kita lanjut ya. Kita sudah bicara tentang bagaimana di bumi ini terjadi di surga. Itu keinginan Tuhan, bukan angan-angan kita, bukan sesuatu yang kita impikan dan yang mungkin terjadi. Tapi ini keinginan Tuhan, impian Tuhan di bumi seperti di surga. Bahkan Dia membimbing kita, mengajar kita berdoa seperti itu. Jadi kalau Dia yang menginginkan, itu terjadi ya. Amin. Ya. Nah, kita tidak terima aja apa yang Dia inginkan, kita tidak terima apa yang Dia usahakan, kita tidak terima apa yang Dia lakukan. Perbuatan-perbuatan baik itu pasti terjadi dalam hidup kita. Ya. Kemudian kita bicara tentang halangan-halangan, ya. Dan setelah banyak halangan, di mana Tuhan tidak berhenti memberikan, mencurahkan kasih-Nya, memberikan semuanya. Ya. Yang terhalang siapa? Kita. Nah, kita belajar waktu itu. Ya, apa saja yang menghalangi, kita bisa mengakses apa yang Tuhan sudah kasih. Sumbatan-sumbatan itu kita bersihkan. Ya. Dan kita juga nggak bisa membersihkannya sendiri. Ya. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Dan ketika kita ditolong oleh Roh Kudus, kita jangan berontak. Ya. Kita ikutin aja. Amin. Amin. Kemudian kita bicara tentang menerima kelimpahan surga sebagai siapa? Sebagai anak. Ya, sebagai anak. Ya. Jadi sah. Karena kalau tidak anak, nggak mungkin kita bisa terima itu semua. Identitas diri kita harus benar-benar kita mengerti, kita percaya, dan kita terus berjalan hidup di dalam identitas kita sebagai anak Bapa. Ya. Sehingga kita tidak ragu lagi oleh apa yang Bapak sudah sediakan. Nah, hari ini kita bicara tentang 4 alam kelimpahan. Ya. Hidup di bumi seperti di surga. Ya. Nah, apa itu? Yohanes 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Tetap berkaitan dengan tema itu. Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya. Banyak orang ketika mendengar kata kelimpahan langsung berpikir apa? Tentang apa? Uang, harta, ya kan? Kenyamanan hidup, ya biasanya seperti itu. Tapi Yesus tidak berkata, aku datang supaya kamu kaya, seperti itu. Ya, melainkan apa? Supaya kamu mempunyai hidup dalam segala kelimpahan.
Amin. Nah, kelimpahan itu adalah cara hidup, bukan saldo di rekening kita. Amin. Ya. Jadi kalau kita bicara kelimpahan, nanti dulu tentang saldo ini nanti dulu. Itu udah otomatis tadi. Tetapi kita nanti dulu kelimpahan itu berbicara tentang cara hidup. Ya. Kelimpahan adalah realitas kerajaan Allah. Ya. Artinya realitas itu apa? Sudah ada dalam kerajaan Allah. Kelimpahan itu ada di dalam kerajaan Allah yang dimanifestasikan di bumi ini. Amin. Amin. Ya. Jadi kelimpahan ini bicara tentang kelimpahan ada realitas kerajaan Allah yang dimanifestasikan di bumi, dinyatakan di bumi. Supaya apa? Di bumi ini kita mengalami kelimpahan yang ada di surga. Amin. Amin. Siapa yang mau? Ya. Haleluya. Semua mau Tuhan. Nah, Yesus mengajar kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Yang ada di surga boleh dan harusnya dialami kita di bumi. Amin. 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 Hidup orang percaya tidak didesain dengan cukup saja. Tidak. Ya, cukup saja Tuhan. Memang kalau kita makan harus cukup saja, jangan berlebihan, bahaya, kan? Tapi kalau kelimpahan boleh lebih, ya. Nah, tetapi untuk bertumbuh, meningkat dan berdampak. Amin. Ya, kita hidup ini Tuhan mau kita terus bertumbuh, ya, tidak bayi terus, ya, tidak remaja terus, tapi kita terus bertumbuh, meningkat dan bertambah. Kalau kita punya pekerjaan, ya pekerjaan kita makin hari makin bertumbuh, makin meningkat dan ada dampaknya bagi sekitar kita. Kalau kita punya keluarga, mengelola keluarga di dalam hidup berkelimpahan, keluarga kita ini akan bertumbuh dalam Kristus, makin meningkat dan keluarga ini makin berdampak. Amin. Amin. Ya, pelayanan kita pun juga sama. Ya, pelayanan kita juga sama. Kita semakin bertumbuh, meningkat dan berdampak. Ya, itu bicara kelimpahan itu seperti itu. Nah, kita lihat ada prinsip dalam kelimpahan melalui hidup Iskak ini. Ya, Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ya, silakan dibaca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Amin. Ya, maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Orang zaman Iskak itu aja, ya, belum dapat kasih karunia, ya, belum saat ini, belum sudah menebus, itu bisa menuai hasil yang berlipat kali ganda, sehingga dia diberkati, sangat kaya dan makin kaya. Apalagi kita hari ini. Amin. 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 Nah, ya, kita belajar gimana. Ya, kita mengenal dulu alamnya seperti apa. Ya. Nah, ini memperlihatkan suatu prinsip, ya, suatu prinsip kehidupan. Ya. Ada apa tadi? Menuai. Ya, menuai, diberkati, terus menjadi kaya dan menjadi sangat kaya. Siapa yang mau? Ya. Haleluya. Nah, ini bukan urutan yang kebetulan, ya. Tadi bulan balik, tapi bulan balik nanti kita kembali. Ya. Ini 4 alam kelimpahan, ya. Nah, kita pahami satu persatu kata alam dulu itu apa. Ya, alam itu artinya apa sih? Siapa yang lebih alam apa? Bukan alam siapa? Apa yang ada di bumi? Tempat yang bisa ditinggal. Tempat ya, didiami, ya kan? Terus kita ngapain di situ? Hidup, ya kan? Ada suasananya enggak? Ya. Ada suasananya. Kita bisa menguasai nggak? Bisa, ya kan? Ya, alam itu seperti itu. Ada wilayahnya, ada areanya. Kita punya otoritas atau lingkup otoritas kita. Mungkin kita punya keluarga misalkan. Nah, itu alam keluarga kita, ya otoritas kita ada di situ.
Orang lain masuk tidak punya otoritas. Nah itu untuk alam kita, seperti itu. Suasana kehidupan, suasana seperti apa, itu alam. Ya. Nah, ketika seseorang hidup dalam satu alam, ia akan apa? Ia akan melakukan, ia akan beroperasi dalam kesadaran tertentu. Ya. Oh ya, ini alamku, ini otoritasku. Ya, yang bisa aku lakukan di sini, ya apa yang aku mau. Gitu. Dan ketika orang lain datang, dia nggak punya otoritas di situ, dia sadar, ini bukan alamku di sini, bukan keluargaku di sini. Aku cukup datang. Kalau tidak disediakan minum, dia nggak minum. Kalau disediakan minum, dia saya minum. Ya, ada otoritasnya, ya, ada batasnya. Ya. Memiliki otoritas. Kalau yang punya rumah, dia nggak terbatas otoritasnya di situ. Ya, mau pakai celana pendek, ya kan, terserah. Dia nggak akan diusir sama tamunya. Ya. Mengalami pola hidup tertentu. Ya, di alam itu kita punya pola hidup. Ya, beda-beda. Pola hidup di sini dengan pola hidup di keluarga lain, di rumah lain akan berbeda. Amin. Ya itu pola hidup. Ngerti. Ya. Nah, ada orang yang contohnya ini, ada orang yang hidup dalam alam kekurangan, ya. Tapi dia punya apa ya? Dia punya gaji yang besar. Ya. Dia gajinya besar, tapi dia hasilnya kurang terus. Bisa nggak? Bisa nggak? Nah. Tapi ada juga orang yang hidupnya melimpah, tapi cara hidupnya tetap sederhana. Bisa nggak? Bisa. Ya, bisa kan? Karena dia punya otoritas, dia bisa menentukan pola hidup dia. Karena itu alamnya dia. Alamnya dia. Aku punya otoritas, aku punya kelimpahan nih. Aku makan juga nggak berlebihan. Aku pakai ini juga nggak berlebihan. Aku uangku banyak, lebih baik aku memberkati daripada aku memakai untuk aku sendiri. Ada yang itu pilihannya ini. Ya. Tapi ada juga, wah aku sudah susah-susah, ngapain orang lain itu enak-enakan, ya pakai kekayaanku. Ada juga kan seperti itu. Nah, kalau ketemu, aku ada duit, ya aku ada duit, padahal habis beli apa misalkan, mercy atau beli apa, ya kan? Nah, karena alam itu dimulai dari mana? Dari pola pikir kita. Ya, pola pikir kita. Kalau kita ada di suatu tempat, saya sering sama Indri, suatu tempat kita punya alam ini, tempat ini, ya akan kita kuasai dalam perizinan, ya kan? Tempat ini akan dipenuhi orang-orang yang diselamatkan. Mulai dari pola pikir itu. Oh, tempat ini nanti walaupun kenyataannya seperti hutan, tapi ketika kita punya pola pikir, di hutan ini akan kujadikan suatu taman yang indah. Ya. Akan kujadikan alam yang indah, akan kujadikan sesuatu yang luar biasa di mana Tuhan dimulai di situ. Bisa nggak? Bisa. Amin. Amin. Ya, itu yang kita lakukan. Ya. Nah, kita mau belajar alam yang pertama. Apa tadi? Menuai apa yang ditabur. Ya, temanya bicara seperti maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Saya menabur pohon kangkung, dan pohon kangkung itu 2 minggu kemudian saya panen. Ya kan? Mas Yudi nabur lele dan kita panen bersama-sama, betul kan? Ya kan? Nah, prinsip kekal kerajaan seperti itu. Ya. Selama bumi masih ada kejadian karena 22 kata seperti itu. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Selama bumi masih ada. Jadi kalau kita ini masih ada di bumi ini dan bumi masih ada, menaburlah dan menuai. Karena itu sudah sistem kerajaan. Ya. Tapi tidak ada tuaian tanpa taburan. Amin. Ya. Tidak menabur, ya tidak menuai. Gitu. Kalau kita menaburnya sembarangan, ya menuainya ya seadanya. Ya, kalau kita nabur dengan begitu aja, aku nabur padi di sini, tumbuh nggak? Nggak, habis dimakan ayam. Ya. Kalau kita menabur iman, ya kita akan menuai dengan kuasa surga. Amin. Amin. Ya. Nah,
Jadi menabur itu sengaja nggak sengaja? Sengaja. Sengaja. Jadi ada aktivitas toh. Ya. Kita nggak males toh. Kita punya kerajinan, kita punya giat, kita menabur itu sengaja. Ya. Petani itu sebelum dia menabur, wah ini yang kadang-kadang nggak terpikirkan sama saya dulu ya. Diajarin matematika ini buat apa? Ya kan? Hanya, tapi saya senang matematika. Ya. Ketika saya berkecimpung di dunia farming, ternyata semua kayak matematika. Ya. Petani itu menghitung, oh kalau untuk sekian hektar pupuknya berapa liter, airnya berapa liter, itu ada semua. Ya kan? Oh kalau pakai menanam bibit jaraknya harus berapa senti, berapa meter, ada. Ya kan? Jadi petani ini akan menghitung, kemudian selain menghitung dia siap menabur nih, dia pilih benihnya nggak? Pilih benihnya. Benihnya dipilih nggak sembarangan, ya kan? Benihnya dipilih. Ya. Kemudian menabur, ketika dia menabur nih, ya, terus dia pergi, ya, gitu. Apa dia mengharapkan panen? Mengharap panen. Amin. Amin. Jadi kalau kita nabur, terus jangan sok sok aku kan menabur karena aku ngasih Tuhan terus biar nanti jadi apa enggak gitu. Kalau kita nabur ya kita berharap itu panen gitu. Menabur apapun juga ya. Nah kalau kita ingin dikasihi kita menabur apa? Kasih ya. Jadi kalau kita pasang kok bapakku tuh nggak sayang sama aku ya kamu sayang dulu bapak. Masa kok ini anak kok sama aku kok nggak respect ya kita respect dulu, respon dulu. Masa kok aku istriku ini atau suamiku ini kok sama aku dingin ya kamu mulai tabur kehangatan dulu. Amin, amin, seperti itu. Jadi kalau apa yang kita inginkan kita mulai ya kita tabur dulu. Kalau kita ingin damai, tabur apa? Tabur pengampunan. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita nggak bisa berdamai. Tuhan itu bisa berdamai dengan manusia, dia lebih dulu mengampuni manusia. Amin. Amin. Ya. Kalau masih ada dosa yang diampuni, ya ketemu Tuhan, sopomi Allah kenal. Ya. Kita takut ketemu Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup di dalam damai, taburlah pengampunan itu. Kemudian apa? Ingin ada penyediaan, tabur ketaatan. Kalau kita enggak, artinya nih, kalau kita enggak ingin ada penyediaan, tabungan, ya kalau kita enggak taat, ya enggak akan bisa. Kita punya pola hidup, kita taat, kita rajin, supaya apa? Supaya ada penyediaan. Amin. Ya. Banyak orang berdoa minta tuayan. Tuhan aku ingin menuai, Tuhan aku ingin berkat, Tuhan aku ingin mengalami ini dan itu. Tapi dia tidak pernah menanam apapun. Dia akan menuai nggak? Tidak. Karena ini hukumnya seperti itu. Ya. Sistemnya seperti itu, sistem kerajaan. Ya. Nah kalau kita menabur, pasti kita menuai. Kita menabur sedikit atau banyak, tapi kualitas taburan kita ini benar-benar kita pilih yang terbaik. Amin. Amin. Ya, supaya tumbuhnya baik. Ya. Nah, menabur ini bukan berbicara hanya uang enggak, ya kan? Ya salah satunya uang bisa. Ya, kita bisa menabur apa? Firman. Amin. Ya, apa yang kita bisa kita punya, taburlah. Atau orang lain punya dan boleh kita minta untuk tabur, silakan tabur. Ya, kayak saya misalkan, saya dapatkan taburan firman dari guru, dari hamba Tuhan, dari aku belajar, aku taburkan firman itu. Supaya apa? Supaya aku menuai apa yang firman itu kerjakan gitu. Amin. Amin. Ya. Kemudian dalam menabur apa? Waktu. Kadang-kadang orang saking sibuknya dia nggak punya waktu. Ya kan? Atau dia sok sibuk. Ya. Dia
Dia nggak menabur waktu, artinya waktu di mana dia bisa punya quality time dengan Tuhan atau apa. Ya. Kalau dia tidak menabur waktu ya dengan Tuhan, ya dia nggak akan punya waktu. Amin. Amin. Kemudian apa menabur apa? Pelayanan juga bisa. Ya, pelayanan kita melayani orang, mendoakan orang, dan kita pasti akan menuai di situ juga. Ya, ketika kita menabur, tahu-tahu, aduh, saudaraku di sana, atau kakakku di sana, atau anakku di sana, ketika mengalami sesuatu, ada yang melayani juga. Dan itu saya yang mengalami maksudnya. Ya, terus menabur apa? Kebaikan, menabur iman. Ya, nah, Yesus sendiri akan menabur. Yesus menabur nggak? Menabur apa? Menabur hidupnya. Benar nggak? Ya. Dia jadi biji yang mati. Dia menabur hidupnya dan menuai siapa? Menuai kita ini. Jiwa-jiwa ini. Ya. Kita ini hasil Tuhan menabur hidupnya, sehingga kita ini sekarang hidup, ya. Dan makin banyak pelayanannya. Yang ditabur hidupnya Yesus itu 1 apa 2 atau 3? Ya. Yesus itu ada berapa? 1. Tapi hari ini yang percaya sama Yesus ada berapa? Ribuan Jutaan. Itulah kelimpahan. Amin. Satu benih terjadi kelimpahan. Nah itu kelimpahan. Ya. Yang kedua, alam yang kedua, hidup dalam berkat. Ya, dikatakan sebab ia diberkati Tuhan. Ya, kita sudah diberkati Tuhan belum? Sudah. Kita udah di alam berkat apa belum? Sudah. Ya, amin. Berkat bukan hasil usaha manusia, tetapi posisi kita di dalam Kristus. Posisi kita di dalam Kristus ini, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita di luar Kristus, kita diberkati Tuhan enggak? Tidak. Tapi bisa nyari berkat ya? Bisa, yang usaha sendiri. Mau yang usaha sendiri, apa yang sudah otomatis diberkati? Otomatis. Amin? Amin. Ya. Sepakat ya? Sepakat. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Ya. Ketika Allah memberkati, silakan baca. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. 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 Ya, ketika manusia diciptakan, kemudian Tuhan memberkati mereka. Ya, dikatakan beranak cuculah. Siapa mau hari ini mau beranak cucu? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, penuhi bumi ini gambaran kalau orang itu diberkati ya. Bayangkan dari 2 orang beranak cucu bertambah banyak, bumi ini dipenuhi. Amin. Bumi ini sudah penuh belum? Belum. Ini masih bisa beranak cucu. Dan apa? Taklukkanlah itu. Kalau orang diberkati, dia makin bertambah, dan dia menaklukkan apa yang bertambah-tambah itu. Ya, ditaklukkan, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dia menjadi tuan atas segala sesuatunya ketika orang itu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ya, contohnya aja di dunia ini, orang tunduk pada orang kaya, orang miskin. Apa ya? Orang kaya. Jadi kalau kita diberkati Tuhan dan kita tahu identitas diri kita diberkati, secara roh kita tahu identitas diri kita diberkati, ya pede aja, kita segala sesuatu di dunia ini pasti tunduk sama kita. Amin. Amin. Dan kita bisa kuasai mereka, karena kita orang-orang yang diberkati.
Masalahnya banyak orang percaya itu masih hidup dengan mentalitas bersyarat. Oh, kalau aku masih seperti ini berarti aku belum diberkati. Aku belum layak. Atau aku harus layak dulu mungkin, baru diberkati. Ya, tidak seperti itu. Ya. Oh, kalau aku harus bekerja dulu, baru aku dikatakan orang diberkati. Tidak seperti itu. Ya. Kita bekerja itu karena kita sudah diberkati. Amin. 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 Kalau kita bekerja untuk diberkati, kita pasti akan malas-malasan. Karena apa? Nggak pasti. Hasilnya nggak pasti. Tapi kalau udah tahu kita ini diberkati, ya. Ini misalnya nih, orang mau mengerjakan sesuatu, yang nyuruh kerjakan, udah siapkan nih, ini upahmu seperti ini. Dia giat atau dia malas-malasan? Iya. Dan upahnya melebihi apa yang sebenarnya dia kerjakan. Amin. Amin. Ya. Galatia 3:13 katakan seperti ini. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Bertemu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, Galatia 3:13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebagaimana tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, ya, orang-orang yang di dalam Dia berkat Abraham, termasuk tadi berkat Iska yang semakin hari semakin kaya itu, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Amin. Ya. Yesus telah menanggung kutuk. Itu berarti dia sudah membuka akses berkat bagi kita. Amin. Amin. Ya, berkat mengikuti orang yang hidup dalam Kristus, bukan orang yang sempurna. Ya. Bukan kita harus sempurna dulu baru berkat ini, enggak. Berkat ini mengikuti orang yang di dalam Kristus. Ya, hasilnya apa? Kesehatan kita diberkati. Amin. Amin. Relasi kita, hubungan kita dengan orang lain juga diberkati. Amin. 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 Pekerjaan kita diberkati. Amin. Ya, tantangan pun berubah jadi alat untuk kebaikan kita. Ya, itu kalau kita diberkati seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang seolah-olah itu bukan berkat, ya, langsung fokus kita, aduh kenapa kok bisa gini ya? Aduh jangan-jangan ini karena salahku. Aduh karena ini mungkin aku melakukan kesalahan. Stop. Ya. Boleh sih sementara aja, tapi langsung stop dan langsung kita berfokus. Oh ya, ini orang yang diberkati. Aku mengalami ini, akan ubah hari ini berkat menjadi suatu kebaikan. Seperti itu. Ya. Jadi caranya seperti itu. Aduh, kok sakit ya kakiku ya, langsung kita rubah, tidak cari-cari masalahnya apa, penyebabnya apa, ya, tapi langsung kakiku ini diberkati. Kalau aku diberkati, kakiku ini sehat, aku bisa melangkah kuat, ya, ambil sedikit ini tidak apa-apa. Ya. Oke, amin. Amin. Alam ketiga, ya, tadi menuai, diberkati, yang ketiga apa? Menjadi kaya, dan orang itu menjadi kaya. Amin. Amin. Kaya itu tidak sama dengan berkat sesaat. Ya, tidak seperti itu. Kaya itu kelimpahan dan stabil dan meningkat. Contohnya apa? Bangsa Israel. Bangsa Israel waktu di Mesir dia tidak cukup, kurang. Ketika ada di padang gurun cukup. Tetap bisa makan, bisa minum, ya. Bajunya pakai itu, tapi nggak pernah rusak. Sandalnya pakai itu, tapi nggak pernah jebol. Cukup. Tapi ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, semuanya lebih dari cukup. Ya, ya, step-stepnya. Jadi kaya itu adalah kondisi lebih dari cukup. Siapa yang mau lebih dari cukup? Jangan khawatir, tidak dosa. Amin. Amin. Ini Tuhan yang ingin. Ya, walaupun hari ini kita belum kaya, ya kan?
Tapi identitas diri kita ini kita sudah di dalam Kristus. Artinya apa? Nature kayanya sudah ada gitu. Amin. Amin. Ya. Kaya adalah kondisi yang lebih daripada cukup. Tapi, namun, sama nggak tapi sama namun? Kekayaan kerajaan itu bukan diukur dengan angka. Kekayaan kerajaan bukan diukur dari angka, tapi dari kepuasan, kecukupan, dari damai kita. Amin. Banyak orang yang mengejar uang tapi nggak pernah puas, nggak pernah cukup, nggak ada damai, bisa kan? Dia kehilangan sukacita, tapi Yesus berkata seperti ini: carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Jadi kalau kita mau kaya, yang dicari apa? Nah, firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan, lebih daripada cukup. Berarti kalau kita mau kaya, yang kita cari apa? Kerajaan Allah. Ya. Seperti itu. Jadi kebenaran-kebenaran ini yang harus kita cari, sehingga kebenaran itu akan membentuk pola kehidupan kita, ya, menjadi orang yang siap untuk menjadi kaya dan akan mengalami kekayaan. Amin. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, kekayaan dan pengaruhnya. Jadi bahkan kian lama kian kaya sehingga dia menjadi sangat kaya. Siapa yang mau menjadi sangat kaya? Siapa yang mau menjadi sangat kaya? Keraguan. Siapa yang mau menjadi sangat kaya? Ya, ini bukan lagi tentang diri sendiri. Ya, amin. Amin. Ya, kekayaan itu kemampuan untuk kita mempengaruhi dunia. Amin. Abraham mempengaruhi dunia, Ishak mempengaruhi dunia, dan kita punya berkat-berkat yang mereka. Amin. Amin. Kita pun akan mempengaruhi dunia kita. Amin. Amin. Ya, contohnya Salomo. Salomo ini saking kayanya, kekayaannya itu menarik bangsa-bangsa. Sampai Ratu Seba itu tertarik pada Tuhannya Salomo karena kemuliaan Allah itu nyata di dalam hidup Salomo. Amin. Amin. Ya. Jadi Tuhan tidak hanya ingin kita diberkati, tetapi Tuhan mau dengan kekayaan, kelimpahan kita makin kaya, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Ada satu dengan kita ya. Nah, itu seperti itu. Kekayaan makin kaya berlimpah itu nggak tujuannya dibek dewe. Wes kalau mah wes kaya raya ada. Tapi hidupku ya aku sudah jadi berkat Tuhan. Aku mau berdampak bagi keluargaku. Aku mau berdampak bagi gerejaku. Aku mau berdampak bagi kota ini. Amin. 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 Ya. Saya sama Indri dan mengajak kalian semua. Kadang-kadang kita ada di sana, pertemuan PGPI atau persekutuan, supaya kita ini berdampak karena Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Amin. 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 Ya, bukan di sana ada apa ya? Ya boleh aja sih, ya kan? Tetapi yang utama adalah, oh ya Tuhan sudah memberikan aku kelimpahan tentang firman, tentang kebaikan, tentang segala sesuatu dan buah roh itu, ya melimpah. Amin. Amin. Ya, itu yang mau kita bagikan, hikmat pewahyuan. Ya. Jadi kalau misalkan kita diundang ke suatu pertemuan, persekutuan, kita bagikan sesuatu dalam hidup kita. Ya, tabur sesuatu dalam hidup kita. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita alami bersama dengan Tuhan, bagikan itu. Amin. Amin. Ya. Wahyu 1 ayat 6. Ya, kita Wahyu. Wahyu 1 ayat 6 dikatakan seperti ini. Sudah ketemu? Jangan dibaca. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya. Jadi status kita yang tadi kita ketika kita menabur, kita akan memulai, kita akan
diberkati, dan kemudian kita kaya dan semakin kaya, itu identik dengan raja dan dengan imam. Makanya apa? Status identitas kita ini, panggilan kita adalah imamat yang rajani. Amin. Amin. Ya. Artinya apa? Kita membawa otoritas, kita membawa terang Kristus, dan setiap orang yang ada bersama-sama kita mendapatkan dampak itu semua dari panggilan kita itu. Amin. Dari kelimpahan yang ada dalam kehidupan kita. Dunia gelap bukan ditaklukkan oleh doa saja, tetapi oleh orang benar yang memiliki pengaruh. Kalau dunia, kita orang benar, tapi kalau kita nggak punya pengaruh apa? Ketika kita ada di satu kondisi tempat yang kegelapan di situ, ya, kita nggak akan mempengaruhi apa di situ. Bahkan mungkin kita yang jatuh, yang terpengaruh. Amin. Ya, kita harus sadari dalam diri kita ini sebagai raja, sebagai imam, sehingga kita menjadi pusat pengaruh dan kita bisa memberkati dan membawa terang itu sehingga orang yang di dalam kegelapan itu bisa datang kepada kita. Amin. Amin. Ya. Jadi mulai ubah pola pikir kita. Ya. 4 alam ini tadi apa memulai, kemudian diberkati, kaya dan makin kaya. Ya. Ini bukan untuk orang tertentu, ya, hanya orang tertentu, ya. Nggak cuma untuk jemaat toh, ya, gembala boleh, ya. Tetapi untuk setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Setiap orang yang apa? Percaya. Percaya. Urutannya jelas, menabur, masuk berkat, hidup yang kaya, kemudian dia mengalirkan kekayaannya. Nah, pertanyaannya, di alam mana kita hidup hari ini? Ya, nggak usah dijawab. Ya, pola pikirnya harus berubah. Ya, apa benih yang Tuhan minta kita untuk tabur? Mulai, ya kan? Kita mulai aja dari awal, step by step. Oh ya, aku harus menabur. Aku harus ketika menabur, aku akan menuai. Yesus sudah membuka aksesnya. Tinggal kita hidup dari kebenaran itu. Jadi kita nggak perlu membuka akses lagi, cari di mana passwordnya, kuncinya untuk membuka kekayaan gudang kekayaan Tuhan. Surgawi tidak. Tuhan sudah buka ini. Dan kita buka semua, ambil. Ya. Tinggal kita hidup dari kebenaran itu. Amin. 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 Dan Yesus memberkati. Diberkati. Firman ini kabar baik. Kabar Kabar baik. baik, mari kita berdiri. Kita deklarasikan bersama-sama ya, mungkin bersama-sama. Aku bersyukur karena Yesus datang. Aku bersyukur karena Yesus datang. Maka aku memiliki hidup berkelimpahan. Maka aku memiliki hidup berkelimpahan. Aku hidup dalam alam kerajaan Allah. Aku hidup dalam alam kerajaan. Kerajaan Allah. Aku menabur dengan iman Aku menabur dengan iman dan menuai dengan sukacita. dan menuai dengan sukacita. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku kaya dalam Kristus. Aku kaya dalam Dan Kristus. hidupku menjadi saluran Dan hidupku menjadi saluran kekayaan surga bagi dunia. kekayaan surga bagi Di dunia. keluargaku, Keluargaku, di gerejaku, gerejaku, di semua bidang pekerjaanku. di semua bidang pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Amin.